Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori teknik pendingin, kulkas, dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua. Yang pertama adalah komponen pemipaan atau mekanik, yang kedua adalah komponen kelistrikan. Jadi kita akan membahas dua komponen tersebut. Yang pertama adalah diagram pemipaan atau mekanik. Dapat kita lihat pada gambar ini ada diagram pemipaan. Komponennya di sana ada kompresor, ada filter, ada pipa kapiler, kondensor, dan evakuator. Saya akan membahas pertama mengenai kompresor. Fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara mengisap dan mendorong. Kompresor ini adalah menggerakkan freon. Komponen yang kedua adalah kondensor. Kita bisa lihat pada pipa yang berwarna merah, ini adalah kondensor. Fungsinya sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas atau kalori. Kemudian komponen selanjutnya adalah filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air yang ada di dalam sistem. Ini komponen yang kecil, tidak hanya di belakang kulkas. Komponen yang selanjutnya yaitu adalah pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Jadi penurun tekanan nih. Pipa kapiler ini bentuknya kecil seperti lidi, mempunyai lubang yang sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan jarum, itu lebih kecil lagi. Komponen selanjutnya adalah evaporator yang fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Jadi yang fungsi sebagai penyerapan panas atau kalor itu dinamakan evakuator. Di kulkas biasanya ada di dalam rak bagian dalam, di dalam kulkas, atau namanya evaporator yang namanya puding. Selanjutnya diagram kelistrikan. Diagram kelistrikan ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah steker atau colokan. Fungsinya sebagai penghubung listrik. Yang kedua ada termostat. Fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Di sini ada termostat. Bisa juga sebagai saklar on-off-nya di dalam kulkas itu sendiri. Kemudian ada overload, fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Jadi kalau ada arus yang melewati arus nominal, overload ini akan bekerja memutuskan listrik itu untuk mengamankan kompresor supaya tidak terbakar.
Selanjutnya ada kompresor. Fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau racikan ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Atau kompresor itu kalau di tubuh manusia itu sebagai jantungnya. Atau komponen utama di dalam kulkas itu adalah kompresor. Selanjutnya ada PTC atau kapasitor. Fungsinya membantu start awal memutar kompresor. Jadi kompresor ini bisa berputar bisa bekerja atau ada yang membantu. Yang membantu itu bisa berupa PTC atau kapasitor MM dan juga PTC dan kapasitor. Jadi kalau kulkas itu biasanya hanya PTC saja atau kapasitor saja. Kalau AC rumah biasanya kapasitas saja. Selanjutnya ada saklar pintu atau door switch sebagai saklar lampu. Kemudian ada lampunya itu sendiri, fungsinya sebagai lampu penerangan dalam kulkas. Prinsip kerja mesin pendingin. Kita harus paham mengenai komponen. Kita harus memahami teknik mekanik dan kelistrikan, karena itu sangat mendukung untuk mengetahui prinsip kerja daripada mesin pendingin. Awalnya pada saat colokan kita hubungkan ke listrik, maka ada listrik yang mengalir melalui pengantar atau kabel. Dalam kulkas ada percabangan. Yang pertama menuju termostat, yang kedua menuju ke saklar lampu. Kemudian pada saat termostat ini kita hidupkan, kita nyalakan, maka akan ada listrik mengalir menuju ke termostat dan ke bagian overload menuju ke kompresor untuk menghidupkan kompresor. Listrik mengalir melalui overload menuju kompresor. Kemudian di dalam kompresor ini ada dua gulungan. Ada gulungan starter, kedua ada gulungan running. Gulungan starter atau starting fungsinya untuk memutar awal kompresornya. Kemudian gulungan running digunakan untuk bekerja selama kulkas bekerja. Pada saat awal, listrik akan mengalir seperti ini. Kemudian kompresor akan menyala. Setelah beberapa saat kompresor menyala, listrik tidak mengalir di bagian starting. Tidak mengalir di sini. Karena apa? Karena PTC ini telah dilewati arus, dia menjadi panas, hambatannya menjadi besar, sehingga listrik akan tentu mengalir ke bagian lilitan running dan listrik menuju ke sumber listrik. Proses ini menjadi terus-menerus. Pada saat kelistrikan mengalir, maka di bagian mekanik akan terjadinya proses. Prosesnya adalah kompresor akan mendorong freon menuju kondensor, kemudian masuk ke dalam filter, menuju ke pipa kapiler,
kemudian masuk ke dalam evaporator. Dan evaporator dihisap oleh kompresor menuju ke kompresor dan didorong lagi ke kondensor. Proses ini akan terjadi terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan. Jadi kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, evaporator, kemudian kompresor lagi. Ini adalah proses pendinginan di dalam mesin pendingin. Prinsip-prinsipnya adalah seperti ini. Dia akan bekerja terus-menerus. Sampai kapan dia bekerja? Sampai settingan di dalam termostat tercapai. Jadi pada saat settingan ini tercapai, di dalam evaporator ini sudah tercapai atau airnya sudah membeku, maka termostat akan membaca. Dia akan memutuskan aliran listrik yang menuju kompresor. Pada saat diputus oleh termostat, listrik tidak akan mengalir lagi ke kompresor. Aliran freon juga akan terhenti. Sampai kapan seperti ini? Sampai suhu di dalam kabin akan menjadi lebih hangat atau suhunya sudah naik lagi. Kalau suhunya sudah naik lagi dan terbaca oleh termostat, maka termostat akan menghubungkan lagi listriknya. Kalau sudah hangat, dia akan menghubungkan lagi. Kemudian proses menghidupkan kompresor. Setelah itu, listrik akan mengalir. Proses seperti ini. Kemudian proses di mekanik freon juga akan mengalir seperti semula. Penyerapan, kemudian dibuang ke dalam kondensor, masuk lagi ke evaporator, menyerap panas, dibuang lagi kondensor. Itu adalah prinsipnya. Prinsip kerjanya di dalam mesin pendingin adalah menyerap dan membuang panas. Penyerapannya di evaporator, dibuangnya adalah ke kondensor. Dibuang, diserap sampai suhu yang telah ditentukan atau disetting melalui termostat. Yang mengambil peran adalah freon. Freon itu akan mengambil panas dan membuangnya di kondensor. Diserap lagi panasnya oleh freon, kemudian dibuang lagi ke kondensor oleh freon. Yang menggerakkan freon adalah kompresor. Jadi kompresor ini memiliki peran yang penting. Tanpa adanya kompresor, freon tidak akan menyerap dan membuang panas. Itulah cara prinsip kerjanya secara sederhana, penyerapan dan membuang panas yang dilakukan oleh freon dan digerakkan oleh kompresor. Selanjutnya, analisa kerusakan komponen mekanik. Jadi di dalam kulkas komponen mekanik tadi sudah dibahas dengan prinsip kerjanya. Kompresor itu kemudian mendorongkan freon di kondensor, kemudian masuk ke dalam filter, kemudian menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator, menyerap panas, kemudian panasnya akan diserap oleh kompresor, kemudian dibuang menuju ke kondensor. Itulah tadi prinsip kerja daripada pendingin. Kemudian kalau ada kerusakan, mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Itu adalah prinsipnya.
sudah ada freon yang bersirkulasi di sistem tadi yang digerakkan oleh kompresor, maka mesin pendingin akan dingin di dalam evaporator. Kapan dia tidak dingin? Yang pertama, maka akan terjadi kebocoran. Freon akan keluar. Yang mengalir di sistem adalah angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin karena ada buntu. Buntu itu freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang ketiga adalah kompresornya macet. Ini bisa menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Jadi kalau kompresornya ini rusak, otomatis sirkulasi freon tidak terjadi di dalam sistem. Mesin pendingin tidak akan dingin. Ini analisa kerusakan komponen mekanik. Analisa kerusakan di komponen kelistrikan itu juga terjadi. Kita harus memahami proses kelistrikannya. Pada saat listrik dinyalakan, ada aliran listrik mengalir ke termostat kemudian arus menuju overload, menuju ke kompresor, sehingga kompresor akan menyala atau on. Pada saat sudah menyala, dibantu oleh PTC, ke area aliran listrik akan mengalir cenderung ke gulungan runningnya, kemudian menuju ke sumber listrik atau kembali ke sumber listriknya. Ini adalah prinsip di dalam komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan yaitu adalah menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Jadi kompresor ini akan dihidupkan dan dimatikan secara otomatis. Selagi kompresornya hidup, di mekanik tidak ada masalah, freon ada, mesinnya akan dingin. Kerusakan di komponen kelistrikannya, yang pertama adalah, jadi pada saat termostat ini, kalau ada kendala kerusakan, termostat ini akan terputus sehingga aliran listrik yang mengalir akan mati, sehingga kompresor juga tidak akan nyala atau on, sehingga mesin ini tidak bisa dingin. Kedua, overload ini fungsinya sebagai pengaman arus lebih. Ini kalau rusak biasanya tidak menyambung lagi, artinya listrik juga tidak bisa sampai ke dalam kompresor. Nah, sehingga kompresor juga tidak bisa on, tidak bisa nyala. Kemudian ada PTC atau kapasitor. Kita lihat PTC atau kapasitor, tempatnya adalah di sini. Fungsi PTC atau kapasitor sebagai bantu mutar awal kompresor. Jadi kalau tidak
Kalau PTC-nya rusak atau kapasitornya rusak, maka arus yang lewat di dalam sini juga berat untuk memutar kompresor itu. Maka harus dibantu oleh PTC. Kalau PTC yang rusak, kompresor tidak akan menyala. Kalau tidak menyala, aliran freon juga tidak terjadi, sehingga mesin dingin juga tidak akan dingin. Yang keempat adalah kompresornya itu sendiri. Kompresor itu kerusakannya biasanya ada yang terbakar, seumpamanya overloadnya tidak bisa menahan lagi, kompresornya itu akan kebakar gulungannya atau macet. Kalau ada kotoran yang terlalu banyak, bisa menyebabkan kompresor ini macet. Kerusakan di kompresor. Karena usia pemakaian atau listrik yang tidak stabil bisa menyebabkan kompresor akan cepat rusak. Itulah analisa kerusakan komponen di BPSTK. Kemudian ada kabel yang paling utama, kadang hal yang sepele, ada yang putus yang dimakan tikus ataupun putus karena sesuatu hal bisa menyebabkan aliran tidak sampai ke kompresor, sehingga mesin ini juga tidak akan bekerja. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan dari mengenai mesin pendingin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk bekal mempelajari mesin pendingin, kulkas, dan AC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.